Nas Alkitab hari ini adalah 2 Samuel pasal 11, ayat 14-27. Mari kita baca bersama. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria, orang Het itu, mati. Kemudian, Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian. Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelech bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati ditebas? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati. Lalu pergilah suruhan itu dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria, suaminya, sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Amin. Nas hari ini menunjukkan sisi paling gelap dari kehidupan Daud. Daud adalah seorang raja yang memiliki panggilan bersejarah untuk melindungi Israel dari peperangan dan membawa kedamaian. Ia bukan sekadar penguasa, melakukan raja berpelinselah untuk mewujudkan testas di luar bumi ini. Namun, ia tidak pergi ke medan perang, beli istananya. Ketika ia meninggalkan tempat panggilannya dan tinggal di tempat yang nyaman, pilihannya untuk berzina dengan Batsyeba membawanya ke dalam dosa yang sangat besar. Pilihan Daud untuk mengabaikan panggilannya tidak berhenti sampai di situ, namun menjadi titik awal yang membuat kehidupannya kusut tak terkendali. Dosa tidak muncul secara tiba-tiba. Ia memanfaatkan celah kecil yang tercipta ketika kita menyimpang dari panggilan kita dan masuk ke dalam hidup kita. Ketika dosa itu telah masuk, satu-satunya cara untuk membersihkannya adalah dengan tersungkur di hadapan Allah. Akan tetapi, bukannya menghadapi kebenaran, Daud justru berusaha menyembunyikan kesalahannya. Mendengar kabar kehamilan Batsyeba, Daud memanggil Uria dan membujuknya untuk tidur dengan istrinya guna menutupi perzinaannya. Namun, kita melihat bahwa Uria yang setia menolak perintah raja tersebut dengan mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa beristirahat di rumah dengan tenang? Seraya mengingat rekan-rekannya yang berada di medan perang. Dalam hal ini, perbedaan antara raja yang meninggalkan panggilannya dan prajurit yang menjaga panggilannya terlihat dengan sangat jelas. Kini, dengan hati yang terbakar oleh ketakutan bahwa dosanya akan terbongkar, Daud akhirnya menggunakan kekuasaan rajanya menuju peristiwa yang tragis. Ayat 16 dari firman hari ini diawali dengan, pagi harinya. Satu kalimat ini bukan sekadar menunjukkan berlalunya waktu. Itu berarti ia telah bergumul dan berpikir sepanjang malam. Selama malam yang panjang itu, ia pasti terus-menerus terombang-ambing antara suara hati nuraninya dan ketakutannya. Apakah ia harus kembali ke hadapan Allah untuk bertobat atau menutupi masalah ini? Dan ketika pagi tiba, pilihannya bukanlah pertobatan, melainkan penyembunyian. Hari ini Daud memilih jalan untuk semakin menyembunyikan dosanya, bukan jalan untuk menghadap Allah. Jemaat yang terkasih, inilah alasan mengapa dosa itu menakutkan. Karena dosa bukan sekadar kesalahan, melainkan hasil dari keputusan yang diambil setelah pergumulan.
Masalahnya bukan karena kita tidak bergumul, tetapi di akhir pergumulan itu, kita tidak memilih Allah, melainkan memilih cara-cara duniawi untuk melindungi diri kita sendiri. Itulah yang kita sebut dosa. Daud melewati malam yang panjang dan kelam itu dan menyambut pagi, tetapi ia tidak dapat keluar menuju terang. Sebaliknya, ia masuk ke dalam kegelapan yang lebih pekat. Sekarang ia menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya melalui tangan Uria. Yoab yang berada di garis depan membaca surat itu dan menempatkan Uria lebih jauh ke depan dalam pertempuran. Dan bukan hanya menempatkannya di garis depan, ia juga mengisolasinya agar mati oleh pedang musuh. Dalam proses ini, bukan hanya Uria, tetapi prajurit-prajurit yang tidak bersalah lainnya juga ikut terbunuh. Dan bangsa Israel kalah dalam peperangan. Pemandangan hari ini menunjukkan dengan tepat bagaimana dosa individu membawa tragedi bagi komunitas. Untuk menyembunyikan dosanya, Daud melakukan kejahatan pembunuhan yang lebih besar, dan ia memiliki pemikiran abnormal di mana ia merasa lebih lega karena kejahatannya tertutupi daripada kekalahan dalam perang. Itulah sebabnya dosa menumpulkan penilaian. Alkitab mengatakan bahwa dosa bukan hanya sekadar meruntuhkan standar hidup, tetapi memprioritaskan diri sendiri. Segera setelah Uria tewas, Daud membawa Batsyeba ke istananya seolah-olah ia telah menunggu hal itu, lalu menjadikannya istri. Dengan ini, tidak ada seorang pun kecuali Yoab yang mengetahui bahwa Daud telah berzina dan membunuh Uria. Itu adalah kejahatan yang sempurna. Maka dari luar, ia berada dalam posisi untuk dipuji oleh orang-orang sebagai raja yang berbelas kasih karena merawat seorang janda yang kehilangan suaminya. Melihat kejahatan Daud, kita merasa lega. Kita memisahkan diri kita dari Daud dengan berkata, "Aku tidak melakukan kejahatan seperti itu. Aku tidak berdosa sejauh itu." Namun, kita mendapati bahwa natur dari dosa yang dilakukan Daud hari ini dan dosa sehari-hari yang kita lakukan dalam hidup kita pada hakikatnya tidak berbeda. Yaitu bahwa Daud tidak dapat segera tersungkur di hadapan Allah. Alasan mengapa Daud tidak dapat segera menghadap Allah pada akhirnya adalah ketakutan. Dalam psikologi anak, telah dilakukan penelitian mengenai alasan mengapa anak-anak terus berbohong. Dan hasil dari penelitian itu adalah dari sudut pandang anak kecil tersebut, berbohong adalah alternatif terbaik. Karena berbohong adalah cara terbaik, maka anak kecil ini terus-menerus berbohong. Menutupi kebohongan dengan kebohongan. Daud hari ini juga menggunakan kepalsuan sebagai alternatif untuk menyembunyikan dosanya. Karena ia takut reputasi yang telah ia bangun sebagai raja dan menara-menara yang telah ia bangun dengan susah payah akan runtuh. Kita juga tidak jauh berbeda dengan Daud hari ini. Di hadapan dosa, alih-alih berlari kepada Allah dan mengakuinya, kita menutupi dosa dengan dosa. Dan bukannya mengakui dosa kita. Kita seringkali beralasan tentang kenyataan dengan mengatakan, "Tuhan, cobalah hidup juga. Tahukah engkau betapa sulitnya aku saat ini? Apa yang dapat kupilih dalam situasi ini?" Akan tetapi, meskipun tanggung jawab yang dipikul terasa berat, jika kita menutupi dosa dengan dosa, maka hidup kita pasti akan terus menjadi kusut. Untuk menguraikan simpul yang kusut ini, dia memberikan satu firman yang harus kita ingat hari ini. Di bagian akhir dari ayat 27 dikatakan, "Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan." Hal itu dicatat hanya dalam satu baris. Orang-orang tidak akan mengetahui semua tempat di mana Daud melakukan dosa. Orang-orang tidak akan mengetahui kesalahan yang telah ia lakukan dan dosa serta kesalahan yang ia lakukan lagi untuk menyembunyikan dosa tersebut. Namun, Alkitab mencatat bahwa Allah mengetahui semuanya. Menyembunyikannya tidak mengakhiri masalah, dan menutupinya tidak menyelesaikannya. Allah sedang melihat kita. Allah bukan sekadar mengamati kita, tetapi juga sedang menghakimi kita. Apa alasan terbesar kita berbuat dosa? Yaitu bahwa pada saat ini saja Allah tidak terlihat. Bukan karena Allah menutup matanya, tetapi karena kita menutup mata terhadap Allah, sehingga kita dapat dengan mudah melangkah menuju dosa. Jika kita memiliki kesadaran bahwa Allah sedang melihat saya, maka daripada menyembunyikan dosa kita dan membuat alasan, kita akan berlari ke hadapan Tuhan untuk memutuskan dosa kita. Saat kita menjalani kehidupan iman, kita pasti sering mendengar perkataan, "Tindakan yang kulakukan saat tidak ada yang melihat adalah iman yang sesungguhnya." Daud benar-benar hancur di tempat di mana ia mengira tidak ada yang melihat. Kita pun tidak ada bedanya. Ketika dikatakan, Allah menyertai kita, dan Allah menjaga kita seperti biji matanya, di sana terdapat anugerah yang sejati. Namun,
Bagaimana perasaan hati kita jika tempat di mana Allah menjaga seperti biji mata dan menyertai kita itu juga merupakan tempat dosa kita. Dan Dia juga memperhatikan kita di tempat dosa itu. Firman hari ini berkata dengan sangat jelas, jahat di mata Tuhan saat Tuhan melihatnya. Karena Allah sedang memperhatikan kita. Saya akan merangkum firman ini dengan tatapan yang sama persis seperti saat Dia memelihara kita dengan penuh kasih. Allah juga melihat rupa kita saat berada di tempat dosa. Kini kita harus memulihkan kesadaran dan hati bahwa Allah sedang menyertai saya saat ini. Bahkan, di saat kita membenci, di saat kita berbohong, di saat pencobaan menguasai kita, Anda tidak boleh melupakan hati bahwa Tuhan ada di samping kita dan sedang memperhatikan kita. Jemaat yang terkasih, mari kita hidup dengan jujur di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh berusaha menutupi dosa, tetapi harus segera menghadap Tuhan. Jalan itulah yang merupakan jalan kehidupan, dan jalan itulah yang akan memulihkan jiwa kita. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar hari ini pun menjadi hari bagi Anda, dan saya untuk menghidupi kehidupan Coram Deo, di hadapan Allah, di tengah kehidupan yang berkenan kepada Allah.